Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tarisa Mile. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan submateri Kuperteguh Imanku dengan Ibadah. Berbicara tentang keimanan tidak bisa lepas dengan yang namanya ibadah, karena ibadah merupakan bentuk aktualisasi dari keimanan. Iman artinya percaya, kepercayaan, dan pembenaran. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada wujudnya dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Ibadah menurut bahasa yaitu merendahkan diri serta tunduk. Ada beberapa definisi tentang ibadah. Yang pertama, ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah perbuatan yang sesuai ditentukan oleh syarat dan rukun syar'i kita dapat menyebutkan sebagai ibadah mahdah. Melainkan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun syar'i disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Saya ambil contoh seperti perilaku dan sikap yang baik. Iman dalam diri manusia. Iman dalam kehidupan manusia diibaratkan dengan mutiara dan cahaya dalam hatinya, sehingga tanpa iman kehidupan manusia akan menjadi gelap. Tanpa iman, kehidupan seseorang diibaratkan dengan tidak memiliki arah dan tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Hadis iman dalam diri manusia. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkabi. Iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Dari hadis tersebut mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, hati yang meyakini, yang kedua lisan yang mengikrarkan, dan yang ketiga anggota badan yang melakukan perbuatan. Jadi kecintaan kepada Allah tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya, kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya. Selanjutnya, tanpa paksaan sedikit pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Itulah keimanan yang hakiki kepada Allah, sehingga ia meletakkan keimanan kepadanya pada tempat tertinggi dibandingkan dengan kecintaan kepada siapapun. Begitu pula dengan rukun keimanan lainnya, karena tentulah tidak sempurna keimanan kita jika hanya mengimani Allah tanpa malaikatnya, kitab-kitab, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruk yang kita terima. Hadis riwayat Muslim. Jibril berkata, beritahukanlah padaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang melaksanakan perbuatan baik namun menjadi sia-sia di mata Allah. Perbuatan yang dilakukan hanya berhenti sampai di dunia,
tidak dapat sampai di akhirat, karena ada beberapa hal yang belum dapat terpenuhi. Maka dari itu di sini kita akan membahas yang pertama, didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ya ayyuhan nasu ahlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yakbalu minal a'mali illa ma khalasa lahu. Artinya, wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Selain keikhlasan, ada hal yang penting lain yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktualisasi keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan dalam menjalankan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Hubungan dengan hadis sebelumnya, dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tentu kita sering mendengar istilah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak sama dengan contohnya. Namun dalam Islam, tidak semua bid'ah dilarang. Bid'ah hasanah adalah yang belum ada pada zaman Rasulullah. Tentunya, setiap muslim melakukan perayaan hari-hari besar Islam setiap tahunnya, seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya untuk dirayakan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memberikan penjelasan. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum